Buntut kegaduhan akibat pernyataannya mengkritik Presiden Joko Widodo, Roky Gerung akhirnya meminta maaf. Dalam jumpa pers pada Jumat sore, Roky menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah karena telah membuat kegaduhan publik, bukan atas kritik kerasnya terhadap Presiden Joko Widodo. Roky meyakini kritik tajam yang dilontarkan kepada Presiden bukanlah penghinaan terhadap individu Joko Widodo. Roky bahkan mengklaim memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Presiden. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik loh. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang tuh. Sementara dikutip dari detik.com, Guru Besar Ilmu Linguistik UGM Idewa Putu Wijana mengatakan, istilah khusus yang diucapkan Roky kepada Presiden memang dari bahasa Jawa yang kini sudah mengalami pergeseran makna. Dahulu kata kotor ini bermakna netral, tidak untuk hal negatif, yang berarti sebagai kusir atau sais gerobak. Namun dalam perkembangannya, penggunaannya dipengaruhi film barat untuk mengacu tokoh-tokoh jahat, sehingga kata ini kemudian digunakan untuk memaki hingga sekarang. Di sisi lain, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Ginti Ganarsi mengungkapkan, pelaporan terhadap pengamat politik Roky Gerung ke polisi merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan oleh orang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, Presiden Jokowi. Kalaupun itu adalah penghinaan, semua hampir banyak relawannya kan mengatakan penghinaan. Saya agak di hati saya ya, kok terutama Mas Gibran mengatakan itu masalah sepele itu juga bahaya. Nanti semua orang begitu karena kan sepele. Kalau menurut saya itu bukan sepele, itu sesuatu yang sangat penting. Nah bangsa kita ke depan mau bagaimana, mau begitu. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi tidak akan mempolisikan perkataan Roky Gerung yang dinilai menghina. Saya bertanya di istana belum ada rencana mengadu. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Berdasarkan sejumlah laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian, ada 7 pasal yang berpotensi menjerat Roky. Ketujuh pasal ini yaitu pasal 28A ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, pasal 45 UU ITE, pasal 156 KUHP, pasal 160 KUHP, serta pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Sementara Bareskrim mengaku Polri hingga saat ini telah menerima 13 laporan terkait dugaan kasus penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Roky Gerung. Tim Liputan CNN Indonesia.